Kegiatan menerima panggilan telepon sudah dilakukan oleh peserta uji kompetensi. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu kita akan melengkapi informasi pada lembar pesan telepon yang sudah kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, sehat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan uji kompetensi, semuanya dapat mengikutinya dengan lancar, sukses, dan lulus. Amin. Nah, pada pembahasan kali ini, latihan uji kompetensi keahlian kita soal praktek kejuruan untuk kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan bentuk soal penugasan perorangan dan judul tugasnya melakukan komunikasi di tempat kerja melalui telepon. Nah, silakan simak dan tonton video ini sampai selesai, dan sebelumnya mohon dukungannya tentu dengan like, comment, share, dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Terima kasih untuk semuanya dan selamat belajar. Kita awali pembahasan kali ini dengan menyimak soal yang akan kita kerjakan atau yang akan kita bahas. Seperti yang sudah saya tampilkan di sini, ini adalah soal yang akan kita kerjakan. Latihan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023, soal praktek kejuruan kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Bentuk soal penugasan perorangan, judul tugas melakukan komunikasi di tempat kerja melalui telepon. Di bawahnya akan kita lihat, perhatikan soal dengan cermat. 1. Anda adalah sekretaris kantor PT Mandala Store, sebuah perusahaan retail yang beralamat di Jalan Raya dan seterusnya. Pimpinan Anda bernama Adi Nugroho MSc, menjabat sebagai pimpinan. 2. Kegiatan menerima panggilan telepon dalam bahasa Indonesia. Anda menerima panggilan telepon dari Sekretaris PT Cahaya Makmur, Jalan Kolonel nomor sekian, Surabaya, telepon 345678. Disampaikan bahwa pimpinan PT Cahaya Makmur ingin bertemu dengan pimpinan Anda besok siang jam 2 di Rumah Makan Raya Surabaya untuk mendiskusikan tindak lanjut kerjasama bisnis. Catatlah informasi penting pada LPT atau lembar pesan telepon hasil pembicaraan yang terjadi. 3. Sebelum menerima panggilan telepon, siapkan terlebih dahulu perlengkapan yang diperlukan. Catatlah informasi yang penting pada lembar pesan telepon atau LPT untuk diketahui oleh pimpinan. Dan kita lihat lagi ke bawahnya. Ini ada format lembar pesan telepon yang harus kita kerjakan. Nah, jadi pada intinya pembahasan kali ini kita akan melakukan kegiatan menerima panggilan telepon dalam bahasa Indonesia dan sekaligus mengisi lembar pesan telepon yang di sini formatnya sudah disiapkan. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika mendengar dering telepon, jangan membiarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Segera angkat gagang telepon menggunakan tangan kiri, sementara tangan kanan memegang alat tulis dan juga lembar pesan telepon. Kemudian sebutkan nama lembaga, ucapkan salam, dan tawarkan bantuan. Dan untuk pelaksanaan praktek dari menelepon atau menerima panggilan telepon ini, mari kita simak video berikut ini, yang mana sebelumnya sudah pernah saya share di sini ya. Silakan ditonton untuk lebih lengkapnya. Dan yang sekarang ini kita akan lihat cuplikannya seperti berikut ini. PT Mandala Store, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, saya sekretaris PT Cahaya Makmur, bisa bicara dengan pimpinan. Ketika kita sudah memulai pembicaraan, maka catatlah setiap
apa hal informasi yang disampaikan oleh si penelepon. Contohnya tadi bahwa si penelepon ingin berbicara dengan Bapak pimpinan, maka itu segera dicatat di lembar pesan telepon yang sudah kita siapkan. Contohnya di sini pada bagian pertama di sini ada bagian untuk, ini akan segera kita tuliskan untuk Bapak Adi Nugroho karena tadi penelepon menanyakan akan berbicara atau ingin berbicara dengan Bapak Adi Nugroho sebagai pimpinan. Nah, kita tuliskan seperti ini ya. Kemudian berikutnya pada percakapan tadi disebutkan bahwa si penelepon adalah sekretaris dari PT Cahaya Makmur Surabaya. Nah, ini kita tuliskan di baris ini. Kemudian catatlah semua isi pembicaraan yang sudah disampaikan oleh si penelepon pada lembar pesan telepon ini. Mohon maaf, Bapak Pimpinan sedang tidak di tempat. Ada pesan yang ingin disampaikan? Baiklah, tolong disampaikan kepada Bapak Adi Nugroho bahwa pimpinan kami mengundang beliau untuk makan siang bersama besok siang jam 2 di Rumah Makan Raya Surabaya. Baik, pesan saya ulangi bahwa pimpinan PT Cahaya Makmur mengundang pimpinan kami untuk makan siang bersama di Rumah Makan Raya Surabaya besok siang jam 2. Mungkin ada pesan yang lain dan ada nomor yang bisa kami hubungi? Iya, nomor yang bisa dihubungi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, saya ulangi nomornya ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah sudah benar? Iya, benar. Kami tunggu konfirmasinya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih, selamat pagi. Nah, kegiatan menerima panggilan telepon sudah dilakukan oleh peserta uji kompetensi. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu kita akan melengkapi informasi pada lembar pesan telepon yang sudah kita selesaikan tadi ketika kita sedang melakukan pembicaraan. Nah, saat ini masih ada beberapa bagian yang belum kita isi, misalnya seperti bagian tanggal, waktu, kemudian keterangan, serta diterima oleh siapa di sini. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian-bagian tersebut. Ini akan kita isi setelah kita menyelesaikan pembicaraan dengan pembicara atau si penelepon. Misalnya misalnya hari ini adalah tanggalnya adalah 4 Maret 2023, kemudian waktunya ini kita isi dengan pukul berapa kita melakukan panggilan telepon atau menerima panggilan telepon tersebut. Kemudian pada bagian keterangan ini akan kita checklist pada bagian penting. Nah, di sini kita checklist penting karena di dalam soal disebutkan bahwa kita lihat pada soal di sini disebutkan bahwa catatlah informasi penting. Nah, di sini untuk kata penting ini yang perlu kita perhatikan, akan saya coba perbesar ya. Ini artinya bahwa di dalam LPT nanti ini akan kita isi dengan informasi keterangan penting. Demikian juga pada bagian yang berikutnya di sini disebutkan catatlah informasi yang penting. Nah, di sini kata penting. Ini mengandung arti bahwa nanti di LPT pun keterangan itu kita akan checklist kata penting. Bisa dipahami ya? Nah, jadi di sini yang kita checklist adalah kata penting. Kemudian berikutnya diterima oleh siapa di sini? Dalam hal ini diterima oleh kalian sebagai peserta uji kompetensi karena posisi peserta uji kompetensi adalah sebagai sekretaris yang menerima pesan telepon. Nah, di sini akan kita beri nama, misalnya nama kalian adalah Ayu Rahmania. Nah, seperti ini. Nah, dengan demikian maka selesai sudah pekerjaan kita membuat lembar pesan telepon dari kita mencatat informasi berdasarkan panggilan telepon atau pesan informasi yang kita terima dari hasil pembicaraan menggunakan telepon kantor. Nah, sampai di sini pembahasan materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Budi Astuti. Sampai jumpa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.